Selamat sore adik-adik semua dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Bang JJ dalam topik larutan penyangga atau larutan dapar atau larutan buffer. Nah, baik adik-adik, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Jadi larutan penyangga ini suatu larutan yang dapat menyangga ataupun menahan harga pH suatu larutan. Jadi kalau larutan penyangga ini bila ditambah air atau diencerkan ataupun ditambah sedikit asam atau basa, pH-nya relatif tidak berubah. Jadi larutan penyangga ini ya, bila di sini kita buat bila ditambah air, itu namanya diencerkan. Artinya larutan penyangga ini bila kita encerkan, nanti pH-nya tetap atau relatif tidak berubah. Kemudian bila ditambah sedikit asam ataupun basa, maka pH-nya juga tetap. Nah, itulah larutan penyangga. Jadi ingat, pH-nya relatif tidak berubah bila diencerkan atau ditambah sedikit asam atau basa. Nah, larutan penyangga ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam nanti pH-nya di bawah 7, artinya bersifat asam. Kalau larutan penyangga basa pH-nya di atas 7, bersifat basa. Nah, sekarang apa komponen? Ya, komponen ataupun isi. Jadi kita bahas dulu komponen. Komponen atau kandungan atau isi dari larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam harus mengandung asam lemah. Asam lemah dan basa konjugasi. Basa konjugasi. Itu dia. Sementara kalau larutan penyangga basa, dia komponennya harus ada di dalamnya basa lemah. Ingat ya, basa lemah, bukan basa kuat. Basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, boleh juga basa konjugasi atau asam konjugasi itu kita sebut dengan garamnya. Garamnya. Jadi misalnya asam lemahnya asam asetat, garamnya natrium asetat. Ini juga basa lemah dan garamnya. Jadi asam konjugasi ini bisa kita sebut dengan garamnya. Contohnya amonia dengan amonium klorida. Nah, jadi amonium klorida itu garam dari amonia itu. Nah, itulah komponen dari larutan penyangga. Kemudian, dari komponen ini kita nanti akan bisa memakai rumus untuk menghitung pH larutan penyangga ini. Kalau larutan penyangga asam, kita menghitung H positif. Kalau larutan penyangga basa, kita menghitung OH negatif. Nah, H positif itu berbanding lurus dengan konstanta asam lemah. OH negatif itu konstanta basa lemah. Ini dari penyusunnya, yaitu asam lemah, maka kita harus mengkalikan konstanta asam lemah dengan jumlah atau mol atau milimol asam lemahnya.
asam lemah dibagi dengan ini jumlah atau mol dari basa konjugasinya. Nah, sama juga bentuknya adik-adik dengan penyangga basa. Jadi Kb kita kali dengan jumlah basa lemahnya, dalam hal ini mol atau milimol, dibagi dengan mol atau milimol asam konjugasinya. Nah, inilah rumus yang akan kita pakai nanti untuk menghitung pH. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembuatan larutan penyangga. Jadi di sini kita bahas cara pembuatan larutan penyangga. Nah, tentunya kita bahas dulu yang pertama larutan penyangga asam. Yang pertama kita bisa membuat larutan penyangga asam dengan mencampurkan, berarti campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi. Seperti dalam komponen ini tadi. Nah, kalau dia penyangga basa, itu bisa kita buat campuran. Lihat komponennya tadi adik. Berarti basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, seperti itu. Ya, ini cara pertama untuk larutan penyangga basa. Nah, cara kedua, kita campurkan saja, kita buat campuran asam dan basa. Nah, di mana asam lemah bersisa. Ya. Sementara cara kedua untuk membuat larutan penyangga basa, kita mau mencampurkan sehingga kita buat campuran basa asam dan basa juga, ya, asam dan basa, di mana, nah di sini sekarang bukan asam lemah, tapi basa lemah yang bersisa. Nah, nanti kita lihat bagaimana pemakaian rumus larutan penyangga ini. Dan juga kita lihat nanti soal-soalnya adalah di sekitar dua ini. Yang pertama campuran asam lemah dan basa konjugasi atau campuran basa lemah dan asam konjugasi. Yang kedua campuran asam dan basa, ini juga sama, di mana yang lemah bersisa. Nah, itu akan menghasilkan larutan penyangga. Topik sebelumnya hidrolisis garam, kalau asam dan basa kita campurkan, bila asam dan basanya sama-sama habis, itu akan mengalami hidrolisis. Dengan catatan, tidak boleh asam dan basanya sama-sama kuat. Harus ada yang lemah. Nah, kalau di sini harus bersisa ya. Kalau hidrolisis garam harus habis keduanya. Terima kasih. Ini akan kita buat nanti atau kita pakai untuk membahas soal-soal larutan penyangga. Selamat berjumpa di pembahasan soal-soal larutan penyangga.